Semua bisa saya pertanggungjawabkan. Nah kalau muktamar, ya mari kita selesaikan. Kalau masih belum selesai, mari kita selesaikan di muktamar ya. Apapun kan setiap muktamar ada mekanisme pertanggungjawaban, sehingga tidak menimbulkan ontaran-ontaran seperti ini. Ya. Tidak ada yang ingin NU ini pecah. Tidak ada yang ingin NU ini pecah. Tidak ada yang ingin NU ini cacat keabsahan. Kalau memaksa juga tetap saja cacat, ilegal, gimana lagi? Karena inkonstitusional, tetap saja tidak valid. Maka mari kita jalankan proses yang valid sesuai dengan konstitusi. Itu saja mungkin. Ya, seterusnya Mas Hamzah bisa ya. Mohon izin terus ingin bertanya pertama dari hand online, dari hand online. Mungkin yang pertama itu usaha-usaha apa aja sih Gus yang saat ini tengah bergulir dalam menggulingkan Gus Yahya itu sendiri. Kemudian yang kedua, apakah proses ini akan berujung dalam pengadilan? Mungkin seperti itu Gus. Kompas langsung. Izin Pak Zaitanya Kompas TV. Sebenarnya kurang lebih sama sih pertanyaannya, lebih ke bagaimana tindak lanjutnya kalau misalnya dari kubu sebelah ini masih ngotot gitu ya, dalam arti memaksa Anda mundur, meskipun tadi Anda sudah menjawab bahwa surat itu tidak sah karena tidak ada cap tanda tangan dan lain sebagainya. Ini ujungnya akan seperti apa? Apakah tadi mungkin ke proses pengadilan atau akan terpecah? NU sudah ini bagaimana? Terima kasih. Yang pertama ya, kalau pertanyaannya usaha apa yang sudah dilakukan, ini apa yang terjadi beberapa hari ini memang sangat mengejutkan karena nggak ada hujan, nggak ada angin. Ya. Kalau usaha kasak kusuk, ya saya tidak bisa bicara, tidak bisa ngomong. Gitu. Kalau usahanya itu kasak kusuk atau masukan sesat seperti yang disampaikan Kiai Muhyiddin Ishak itu, saya tidak bisa bicara soal itu. Tapi apa yang terjadi kemarin betul-betul mengejutkan karena datang dari ruang hampa. Tidak ada hujan, nggak ada angin, dengan informasi-informasi tentang alasan yang juga sumir ya, dan tidak valid. Itu yang terjadi. Nah, segala sesuatu kan ada de facto, ada de jure. Ada de facto, ada de jure. Bagaimana realitas hukumnya dan bagaimana kenyataannya. Nah, secara de jure jelas saya masih tetap ketua umum yang sah. Itu de jure. Menurut hukum jelas ini tidak terbantahkan. Nah, kemudian secara de facto, nyatanya saya mengundang PWNU seluruh Indonesia, dan ini sudah kedua kalinya. Yang pertama ketua-ketua Tanfidiyah saja, dan sekarang bersama-sama dengan para Esura, dan semuanya hadir. Jadi secara de facto pun, saya masih efektif sebagai ketua umum. Nah, apapun yang dilakukan orang sebagai tindakan-tindakan yang tidak sah, tentu tidak akan efektif untuk bisa mengganggu kenyataan de jure dan de facto ini. Nah, ujungnya bagaimana? Kami akan terus melakukan upaya-upaya pendekatan supaya ini bisa kembali berjalan dengan baik. Ya, terjadi seperti ini saja kan sudah sebetulnya malu lah. Ya. Dan bukan cuma yang di Jakarta yang malu, sampai ke bawah ini juga sudah kebingungan dan malu semua gitu. Sebetulnya ini sama sekali tidak diperlukan. Ini sama sekali tidak diperlukan. Apapun masalahnya, ini sama sekali tidak diperlukan. Dan maka ya yang penting mudah-mudahan sudah ini nanti ada proses balik lagi lah. Walaupun tidak usah ngomong balik juga, asal balik tidak apa-apa. Yang penting itu. Yang penting kembali lagi supaya kita bisa kerja lagi. Tapi sementara itu, karena saya merasa saya memang mendapatkan mandat dari muktamar
untuk menjalankan amanat-amanat muktamar, agenda-agenda yang ditetapkan oleh muktamar, saya tidak akan berhenti menjalankan tugas-tugas terkait mandat itu. Itu sebabnya walaupun orang mau ribut seperti apa, ini pekerjaan tetap kita jalankan. Hari ini kita tetap koordinasi, ini ada sejumlah pelatihan kader tetap kita jalankan, ada rapat kerja perguruan tinggi, semuanya harus tetap berjalan. Jangan sampai organisasi ini terhenti hanya karena kegiatan yang tidak berarti ya dari orang mau ribut. Ya. Toh itu semua keributan itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.